Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ramayanti, Stambuk A2411722. Di sini saya akan membahas tentang soal listrik dinamis. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada sebuah rangkaian dengan 3 hambatan, kemudian ada 2 sumber tegangan dari baterai. Nah, yang ditanya di sini yaitu tegangan BE sebesar, diketahui di sini ada E1 yaitu 6 volt, E2 yaitu 8 volt, R1-nya yaitu 4 ohm, R2-nya yaitu 4 ohm, dan R3-nya juga 4 ohm. Nah, pertama-tama di sini kita menentukan arah loop. Nah, untuk menentukan arah loop ini, itu terserah teman-teman mau arahnya kemana. Di sini yang jelas, jika hasil dari arus atau I menghasilkan negatif, maka arusnya itu tidak searah dengan arah loopnya. Kemudian jika dia positif, maka dia searah dengan arah loopnya. Nah, di sini saya akan memakai arah loop seperti ini. Seperti ini. Nah, dia di sini nanti akan bertemu dengan negatif. Ini juga akan bertemu dengan negatif. Kemudian yang kedua yaitu menyusun persamaan berdasarkan hukum 2 Kirchhoff. Nah, kita lihat di sini arusnya, ini yaitu arus I1, ini I2. Nah, yang masuk di sini yaitu I1 ditambah I2. Lanjut, ini untuk loop yang pertama. Loop pertama yang ini ya. Ini loop yang pertama. Min 6. Kenapa min? Karena kita lihat di sini arah loopnya. Ini. Mulai dari sini kemudian kita ke sini. Nah, di sini ini negatif baterai, kutub negatif baterai. Nah, makanya dia min. Kemudian setelah itu kita ke sini yaitu I1 dan R1. Setelah itu kita lanjut ke bawah sini yaitu I1 ditambah I2. Kemudian kita kalikan dengan hambatannya yaitu R3 yang ada hambatan di sini. Nah, ini dia di mana R1-nya itu 4, saya I1 ditambah I2 di sini dikalikan 4 ohm. Nah, min 6 ini ditambah 4 I1 ditambah 4 I1. Ini dikali masuk satu-satu ya. Kemudian di sini 4 I2 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat min 6 ditambah 8 I1 ditambah 4 I2 sama dengan 0. Di sini kita lihat ini sudah dijumlahkan ya, I1 sama I1. Nah, kita sederhanakan. Kita bagi 2 ya. Yang 8 ini dengan 4 dan juga 6-nya. Di sini kita dapat untuk persamaan 1 juga. Lanjut ke loop 2. Kita lihat arah loopnya itu ke sini ya, begini. Dari sini terus ke sini. Dia bertemu dengan kutub negatif baterai. Nah, kita lihat di sini berarti kutub negatif, berarti dia min 6. Maksud saya min 8. Kita tambah terus arahnya ke sini yaitu I2 kali R2. Nah, lanjut ke sini I1 tambah I2 dikali R3. Kita masukkan nilainya. Kita hasilkan seperti ini. Kita kelompokkan I2 dengan I2, kita jumlahkan, menghasilkan seperti ini. Nah, ini. Kemudian min 8-nya ini kita pindah ruas. Nah, ini kita dapat di sini 8 I2 ditambah 4 I2 sama dengan 8. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya. Kita bagi dengan 4. Ini 4 I1 hasilnya 1 I1. Kemudian 8 I2 bagi 4 sama dengan 2 I2. Begitu juga dengan 8 yang dibagi 4 sama dengan 2. Kita lanjut ke
mencari nilai I1 dengan menggunakan cara eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ini tadi persamaan satunya, ini persamaan 2. Kita eliminasi. Di sini I2-nya sudah sama ya. Jadi I2-nya sudah habis. Di sini sisa 3, I1 sama dengan 1. Maka I1 sama dengan 1/3. Kemudian kita substitusikan I1 ke dalam persamaan 2 untuk mencari nilai I2. Persamaan 2 tadi yang ini ya, 1I1 ditambah 2I2 sama dengan 2. Kita lihat di sini, I1 kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan 2, yaitu 1I1 ditambah 2I2 sama dengan 2. Nah, I1 tadi 1/3, kita masukkan 1/3 ditambah 2I2 sama dengan 2. Nah, 1/3 ditambah 2I2 sama dengan 2. Sepertiganya kita pindahkan ke ruas kanan, maka 2I2 sama dengan 2 dikurang 1/3. Kita samakan penyebutnya, kita kalikan 3 ya. Jadi 2I2 sama dengan 6 dikurang 1/3. 2I2 sama dengan 5/3. Maka I2 sama dengan 5/3 dikali 1/2. Ini kan 2 tadi pindah ruas jadi 5/3/2. Kita jadikan perkalian, maka dikali 1/2. Kita dapatkan I2-nya yaitu 5/6. Nah, kita lanjut untuk mencari tegangan BE. Karena kita tadi sudah dapat semua arus, itu I1 dan I2. Nah, di sini kita menggunakan rumus hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma IR. Kemudian di sini sigma E-nya sama dengan 0 dan sigma IR-nya yang tadi yang kita dapatkan ya, 1/3 ditambah 5/6 dikali 4. Maka hasilnya yaitu 4,666 atau bisa dibulatkan 4,67. Nah, ini berada pada option E. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Kuat arus yang mengalir sebesar, nah di sini kita lihat ada tiga sumber, kemudian ada 4 hambatan. Ini cuma satu loop ya. Di sini diketahui untuk S1-nya yaitu 6 volt, E2-nya 12 volt, E3-nya 4 volt, R1-nya yaitu 6 ohm, R2 yaitu 4 ohm, R3-nya 6 ohm, dan R4-nya 2 ohm. Yang ditanya di sini yaitu kuat arus yang mengalir atau I ya. Kita lanjut. Pertama, itu lagi-lagi kita harus menentukan arah loopnya dulu. Sini saya menentukan seperti ini arah loopnya. Bisa dilihat. Kemudian kita membuat persamaan dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, di sini tadi bisa dilihat dari sini ya, ini IR1. Kemudian lihat di sini itu ditambah S1. Kenapa ditambah? Karena begini. Ini tadi ya, ini. Kan arahnya begini, ke sini. Berarti arahnya begini, ini ketemu dengan kutub positifnya. Kemudian nanti kita tambah dengan IR2 dikurang E2. Dikurang ya, karena di sini akan bertemu dengan yang negatifnya, kutub negatifnya. Kan, kemudian kita tambah lagi dengan R3, IR3 ditambah E3, karena dia bertemu di sini positif. Bertemu positif. Kemudian kita lanjut, ini ditambah dengan
IR4 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilainya di sini. Kita masukkan nilainya di sini, kemudian kita jumlahkan yang sama-sama mempunyai variabel I. Ini kan, yaitu 6I ditambah 4I itu 12. 12I ditambah 6I itu 18I ditambah 2I, yaitu 20I. Kemudian 6 dikurang 12. 6 kurang 12 itu min 6, kemudian kita tambahkan 4. Jadi min 2 sama dengan 0. Nah, 2 kita pindahkan ruas ke kanan, maka I yaitu 2/10. I sama dengan 1/10. I sama dengan 1/10, maka I sama dengan 0,1 ampere. Di sini saya akan melanjut dengan pertanyaan nomor 3 seperti gambar di samping. Pertama-tama kita harus menentukan arah loopnya ya. Di sini saya akan membuat arah loop seperti ini. Di sini juga seperti ini. Nah, kemudian nanti jika kita mencari arusnya itu hasilnya negatif, maka arah arusnya itu tidak searah dengan arah loopnya. Jika positif, maka arusnya itu sudah searah dengan arah loopnya. Di sini pertama kita menentukan persamaan 1 dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Yaitu I2 ini itu yaitu jumlah dari arus yang masuk sama dengan I1 ditambah I3. Ini persamaan 1. Kemudian kita mencari persamaan kedua yaitu menggunakan hukum Kirchhoff 2, di mana kita lihat di sini loopnya. Hukum Kirchhoff 2 itu yaitu sigma E ditambah sigma IR atau sigma tegangan itu sama dengan 0. Kita lihat di sini sigma E-nya. Sini E-nya yaitu 20 volt. Kita lihat di arahnya seperti ini, dia akan ke negatif. Maka di sini negatif 20. Kemudian di sini kita tambah ya, di sini 2I1. Tambah lagi dengan di sini 10 ohm untuk 10I1. Masuk ke sini itu ditambah 4I2 sama dengan 0. Maka di sini I1-nya bisa kita jumlahkan menjadi 12I1 ditambah 4I2 sama dengan 20. Ini untuk persamaan 2. Kita lanjut untuk mencari persamaan ketiga yaitu loop kedua. Yang di sini. Kita lihat lagi di sini E-nya itu saya tulis dulu. Nah, E ditambah sigma IR sama dengan 0. Maka di sini E-nya itu min 10 karena bertemu dengan min kutub negatif baterai. Min 10 ditambah dengan 6I3 ditambah lagi 12I3 ditambah di sini yaitu 4I2. Maka di sini yaitu 18I3 ditambah 4I2 sama dengan 10. Ini untuk persamaan ketiga. Kemudian kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2 atau substitusikan, yaitu 12
I1 ditambah 4I2 sama dengan 20. Maka 12I1 ditambah 4 dikali I1 ditambah I3 sama dengan 20. Maka hasilnya 12I1 ditambah 4I1 tambah 4I3 sama dengan 20. Kemudian kita jumlahkan yang I1 sama I1, yaitu 16I1 ditambah 4I3 sama dengan 20. Nah, ini persamaan keempat. Kita lanjut untuk mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Di sini persamaan 3 yaitu 18I3 ditambah 4I2 sama dengan 10. Kita masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 3. Persamaan 3 ini yaitu 18I3 ditambah 4I1 sama dengan 10. Di sini kita tulis kembali 18I3 ditambah kita kali masuk 4I1 ditambah 4I3. Kemudian kita lihat apakah ada variabel yang sama. Yang memiliki variabel sama kita jumlahkan. Ini 18I3 sama 4I3, maka hasilnya 22I3 ditambah 4I1 sama dengan 10. Ini sama dengan persamaan kelima. Setelah itu kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 untuk mendapatkan I3, di mana tadi yaitu persamaan 4 16I1 tambah 4I3 sama dengan 20. Dan persamaan 5 yaitu 22I3 ditambah 4I1 sama dengan 10. Kita samakan. Di sini kita mau mencari I3, maka kita samakan I1-nya. Yang di atas tetap kali 1, yang di bawah kita kalikan 4. Maka hasilnya yaitu 16I1 ditambah 4I3 sama dengan 20. 22 dikali 4 yaitu 88I3 ditambah 16I1 sama dengan 40. Sini kita kurangi. Ini habis, maka 4 dikurang 88 yaitu min 84. I3 sama dengan min 20. Maka I3 sama dengan min 20 dan min 84. Ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi 4. Yaitu sini 5 per 21, maka I3 nya yaitu 5 per 21.
Maka hasilnya itu 5/21 untuk I3. Kemudian kita masukkan I3 tadi ke persamaan 4 untuk mencari I1. Di mana tadi persamaan 4 yaitu 16 I1 ditambah 4 I3 sama dengan 20. Kita masukkan I3 tadi ya. 16 I1 ditambah 4 I3-nya tadi 5/21 sama dengan 20. Kita kali masuk 10/21 sama dengan 20, maka 16 I1 sama dengan 20 dikurang 20/21. Kita samakan penyebutnya. Di sini yaitu 21. Ini kita kali 21 yaitu 420 dikurang 20. Maka 400/21. Ini masih ada tadi 16 I1. Maka I1 sama dengan 400/21/16. Kita lanjut ke sini. I1 sama dengan 400/21 dikali 1/16. Maka I1 sama dengan 436. Maka 25/21. Ini kita dapatkan untuk I1-nya. Kemudian kita substitusikan tadi yang sudah kita dapat, yaitu I1 dan I3 ke persamaan 1. Di mana itu persamaan 1 yaitu I2 sama dengan I1 ditambah I3. I2 sama dengan tadi I1 hasilnya itu 25/21. Kemudian I3 tadi 5/21. Kita jumlahkan yaitu 30/21. Kita sederhanakan lagi, di sini masih bisa disederhanakan menjadi 10/7. Maka I2 sama dengan 10/7. Nah, kita sudah dapat ini I2. I1 tadi yaitu 25/21. Untuk I3 tadi 5/21. Dan I2 10/7. Di sini kita sudah dapat ketiga arus tersebut. Maka secara berturut-turut untuk I1, I2, dan I3 yaitu I1-nya 25/21 ampere, I2 yaitu 10/7 ampere, dan I3 yaitu 5/21 ampere. Nah, ini ada pada option A. Kita lanjut ke nomor 4, 5 hambatan yang sama dirangkai seperti gambar berikut. Nah, besar hambatan total dari rangkaian ini itu 10/7 ohm. Maka besar masing-masing hambatan adalah, yang pertama kita lakukan yaitu menyederhanakan rangkaiannya. Kita lihat di sini ada rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian paralel ini kita sederhanakan agar menjadi seperti ini, 1/2R. Dari mana 1/2R ini? Ini dia. Kita menggunakan rumus paralel ya, yaitu 1/R. Ini 1/R ini ditambah 1/R sama dengan 2/R. Ingat, ini masih yang 1/R ya, kita jadikan R, yaitu sama dengan 1/2R. Maka rangkaiannya itu seperti ini. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi,
yang ini ya. Rangkaian yang ini rangkaian seri kan? Maka kita jumlahkan menggunakan rumus hambatan seri. Hambatan pada rangkaian seri, yaitu R ditambah 1/2R ditambah R, yaitu 5/2R. Kita lanjut. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini rangkaian paralel ya. Di sini kita menggunakan rumus yang tadi R total sama dengan 1/R ditambah 1/5/2R ini. Dari sini. 1/R total sama dengan 5 ditambah 2/5R. Maka 1/R total sama dengan 7/5R. Nah, yang dicari di sini kan R-nya, R totalnya kita sudah tahu. Maka R sama dengan 7/5R total. R sama dengan 7/5 dikali 10/7. Ini yaitu R totalnya ya, maka 70/35. Ini masih bisa kita sederhanakan, itu sama dengan 14/7 ohm. Nah, kita lihat ini berada di option C ya. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang siswi menyalakan pesawat TV rata-rata 6 jam setiap hari. Pesawat tersebut dihubungkan pada tegangan 220 volt sehingga kuat arus listrik yang melalui pesawat tersebut 0,5 ampere. Jika PLN menetapkan tarif Rp600 per kWh atau kilowatt hour, maka biaya penggunaan energi listrik untuk TV tersebut selama 1 bulan atau 30 hari adalah, yang diketahui di sini yaitu waktu pemakaian televisi itu 6 jam per hari, maka kan di sini 1 bulan. Berarti kita kalikan 30 sama dengan 180 jam. Nah, tegangannya itu 220 volt. Kuat arus atau I itu sama dengan 0,5 ampere. Tarif listriknya itu Rp600 per kilowatt hours. Oke, yang ditanya di sini biaya penggunaan listrik untuk TV selama 1 bulan atau 30 hari. Penyelesaiannya, kita pertama-tama mencari daya televisinya dulu. Itu menggunakan rumus P sama dengan V dikali I, di mana V-nya itu 220 volt, kita kalikan dengan I-nya yang 0,5 ampere, yaitu 110 volt ampere atau sama dengan 110 watt. Kemudian kita mencari energi listrik televisi menggunakan rumus W sama dengan P dikali T, yaitu di mana P-nya 110 watt yang tadi kita cari. Kemudian kita masukkan waktunya tadi 180 jam. Ini yang sudah 6 dikali dengan 30 hari ya. Yang kita dapat yaitu 19.800 watt jam, atau kita ubah menjadi 19,8 kilowatt hours atau 19,8 kWh. Maka kita cari biayanya, yaitu untuk di sini kan kita dapat untuk yang 1 bulan itu 19,8 kWh. Kemudian kita kalikan dengan per kWh-nya itu berapa untuk mendapatkan biayanya. Nah, yaitu Rp11.880 untuk biaya 1 bulan. Ini sesuai dengan option bagian B. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.